Putus sama Rara tanpa gua sadari membuat gua menjadi galau. Tapi untungnya dengan sifat gua yang asik dan humoris, gua jadi punya banyak temen yang ngehibur gua dan berusaha bikin gua ngelupain Rara. Teman-teman kosan gua sering ngajakin gua ngumpul bareng, hangout bareng, dan apapun lah itu yang bisa buat gua senang-senang dan gak keinget lagi sama Rara. Kalau gua habis kuliah, teman-teman kampus gua ajakin ikut kegiatan di kampus bareng-bareng. Pokoknya gua jadi gak ngerasa kesepian sama sekali deh. Malahan jadi ngerasa lebih aktif hidup gua ketimbang waktu pacaran sama Rara. Masalahnya pas gua mau tidur sendirian kan gua di kosan, meskipun gue udah kecapean seharian penuh aktivitas, tetap aja gue sebelum tidur selalu keinget sama Rara dan berusaha ngontak dia. Kadang akhirnya hubungin dia, kadang gue berhasil nahan galau gue dan gue tinggal tidur. Gue sering curhat masalah ini ke Yuli dan dia bilang wajar-wajar aja sih kalau keinget sama mantan, apalagi gue cukup serius pacarannya dan kita putus juga karena masalah agama. Gue sering ngomong ke Yuli kalau tiap malam pasti gue selalu keinget sama Rara. Yuli ngomong ke gue kalau gitu bakal bikin gue susah move on. Dia akhirnya nyaranin gue untuk ikut dia dan teman-temannya dugem. Gue waktu SMA sering sih ikutan dugem, tapi gue gak terlalu betah di tempat dugem. Mungkin karena gue gak suka ngerokok juga kali, jadi gue ngerasa kayak buang waktu aja di tempat dugem. Tapi berhubung gue pengen move on dari Rara, gue pikir gak ada cara lain yang lebih gampang dari dugem. Paling gak di sana gue bisa habisin waktu dan gak kepikiran Rara lagi. Lagi pula gue juga mau nemenin Yuli yang sebenarnya baru putus sama cowoknya. Gue dan dia punya kesepakatan untuk saling nemenin dikala kita berdua lagi jomblo. Akhirnya gue ikutan dugem sama Yuli dan teman-temannya, yang gue nggak sangka keren juga deh kalau lagi dugem. Gak nyangka aja selama ini gue liat dia di kampus biasa aja, gak ada potongan anak dugem. Ternyata dia pas di tempat dugem menunjukkan sisi liarnya. Di situ juga gue baru nyadar Kak Yuli itu montok juga orangnya. Gue nggak pernah kepikiran kayak gini ke Yuli, karena dia teman main gue dari kecil dan gue nggak pernah dugem bareng sama dia. Malam itu Yuli pakai dress yang cukup seksi. Belahan dressnya yang cukup rendah membuat dada dia yang cukup besar jadi nyembul gitu. Gimana, seru kan? Tanya Yuli yang menghampiri gua yang duduk di table. Seru, ucap gua agak keras karena kencangnya musik DJ. Minumlah Yuli, lanjut gua nawarin Yuli minum. Yoi, thanks, ucap dia dan langsung minum. Terus dia tarik gua, ngajak gua ngedance di mall. Yuk ngedance sama gua, kata Yuli tanpa menunggu respon dari gua dan terus menarik gua. Yul, males gua gak bisa ngedance Yul, ucap gua agak panik. Tapi Yuli gak peduli dan tetap gandeng gua. Duh, udah deh, jangan gitu di sini. Evan loh tujuan kita kesini, kata Yuli saat maksa gua ikut dengannya. Dengan setengah hati gua ikutin permintaan Yuli. Teman-teman dia nyambut gua ya akhirnya ke hall. Gua berasa kayak king of the club aja nih, dikelilingi cewek-cewek seksi. Mata-mata cowok yang ada di situ cuma bisa memandang ini doang liat gua. Ayo dong, ucap Yuli yang langsung liat depan gua. Buset, seksi banget goyangannya. Gua sampai kaget sendiri ngeliat dia begini di depan gua. Dadanya bergoyang-goyang hebat. Ikutin irama tubuh dia yang lagi on-onnya goyang. Tanpa gua sadari,
gue juga ikutan mulai goyang. Nah gitu dong, dari teman Yuli waktu gue mulai goyang. Gue akhirnya makin pede dan terbawa suasana klub malam itu, hingga akhirnya gue melupakan Lara. Selang berapa jam gue udah gak ngenin lagi sama Yuli, tapi sama Nasya, temannya Yuli. Dia juga yang paling aktif ngobrol sama gue dan bikin gue nyaman di dekat dia. Beberapa kali kita balik ke table bareng buat minum, terus balik lagi lanjut ke hall. Karena Nasya lapar, minta tolong ke gue buat pesen kentang goreng, dan kita nunggu di table sampai kentang gorengnya datang. Di situ gue mulai ngobrol banyak sama Nasya, dan entah kenapa gue nggak cocok aja sama Nasya, dan bisa ngobrol panjang lebar sambil makan kentang goreng. Berantakan banget lu makannya, ucap Nasya pas kita lagi makan kentang goreng. Terus dia ambil tisu dan ngelap mulut gua. Sialnya tisu yang dia ambil agak basah karena minuman. Sorry, kok bisa basah sih nih tisunya, kata Nasya minta maaf pas nyadar tisunya basah. Basah kena minuman tuh Sah. Ya udah nggak apa-apa Sah, gua lap aja di baju gua. Jangan tahu sayang, nanti baju lu kotor ntar. Aduh sayang tahu kotor baju lu, kata Nasya yang cuma bisa ngeliatin doang. Belum bersih pula lanjutnya lagi. Iya belum bersih, tanya gua yang spontan megang bibir gua. Ya ternyata masih ada yang kotor. Spontan gua masih mau lap lagi ke baju gua, tapi Nasya cegah gua. Ih jangan, teriaknya. Terus spontan langsung ngelap bibir gua pakai tangan dia. Gua berusaha ngeles kan, kaget juga gua ngeliat tiba-tiba ada tangan dia yang ngelap bibir gua. Gua pegang tangan dia dan gua genggam biar dia nggak ngelap bibir gua, tapi ini ngebuat gua dan dia saling lihat-lihatan. Nasya terus ngelap bibir gua dan gua cuma bisa ngeliat dia yang makin lama semakin mendekat, dan akhirnya kita berdua ciuman. Gila, beda banget sama Rara. Nasya langsung ngelahap bibir gua dan ngeluarin lidahnya. Gua yang awalnya cuma cium dia biasa doang, akhirnya langsung ngebuka mulut gua juga dan mainin lidah gua. Dia mendesak keenakan beberapa kali selama kita ciuman. Tangannya mengambil tangan gua dan dia tuntun ke dadanya yang gede dan empuk banget. Anjir Sah, gede juga dada lu, ucap gua di sela ciuman sambil megang dadanya. Dia nggak jawab, cuma senyum aja dan langsung cium gua lagi penuh nafsu. Gua mulai masukin tangan gua ke dress Nasya, dan kaget juga gua pas tahu kalau dia nggak pakai bra. Gua ngeliat keadaan sekitar dulu buat mastiin nggak ada orang di sekitar gue yang merhatiin gue dan Nasya. Nasya yang makin gak tahan langsung duduk di pangkuan gue dan lanjut cium gue lagi. Dia mulai goyang-goyang dan neken otong gue. Ya udah, dari awal kita ciuman udah tegang, makin tegang karena gue takut kelihatan orang. Akhirnya gue minta Nasya buat berhenti dan minta dia buat lanjutin di kosan gue. Nasya setuju dan minta pulang sekarang. Nasya bilang ke temannya dia mual-mual dan agak mabuk karena kebanyakan minum. Yuli dan temannya akhirnya suruh dia pulang, dan gue pura-pura mau nganterin dia pulang. Berhasil deh pokoknya rencana kita. Baru masuk ke mobil gue, Nasya langsung lanjutin cium gue lagi dan minta gue buat cepatan sampai ke kosan gue. Langsung aja gue keren kemampuan terbaik gue menyetir biar cepet sampai ke kosan gue. Masih dalam perjalanan, Nasya sempat-sempatnya nyumin gue.
dan tangannya berkali-kali masuk ke dalam celana gua buat ngocokin gua. Sampai di kosan gua langsung narik Nasya ke kasur. Kita langsung ciuman lagi di kasur sambil membuka pakaian kita. Terlihatlah si otong gua yang tegak kokoh berdiri, dan terlihat juga lah lato-latonya Nasya yang membal. Nafsu gua yang udah diubun-ubun langsung meledak melihat keindahan dunia di depan mata gua. Gua benamkan kepala gua di antara dua bukit keindahan dunia dan melakukan hal yang pastinya dilakukan secara insting oleh semua cowok normal. Anjir, enak banget, bisik Nasya sambil merem-melek keenakan. Terus kepala Nasya nunduk sambil ngelolipopin gua. Terus dia membuka celana dalamnya dan Nasya kaget ada sesuatu yang netes. Anjing, gua dapet, seru Nasya pasrah. Gua juga diem doang kan, fuck lah, kentang banget ini. Dan ini juga pertama kalinya ngeliat cewek lagi dapet persis di depan gua. Males juga gua main kalau begitu keadaannya. Nasya langsung pakai celana dalamnya lagi dan duduk di samping gua. Mood kita berdua udah turun drastis. Akhirnya kita pakai baju lagi karena moodnya turun drastis. Kita langsung tidur. Pagi-paginya Nasya ngebangunin gua karena dia minta balik dianterin ke kosan dia. Setelah kita baru selesai mandi, gua langsung anterin Nasya balik ke kosan. Lu gak bakal bilang ke siapa-siapa kan? Tanya Nasya sebelum turun dari mobil gua. Tenang aja Sah, gua gak bakal bilang ke siapa-siapa. Tadinya gua mau cerita ke Yuli, bukan cerita gua yang menikmati keindahan dunia ya. Tapi cerita kalau gua tertarik sama Nasya. Tapi kalau gini ceritanya ya oke, gua bakalan diem. Dan ternyata juga kenapa Nasya bilang kayak gitu ke gua, karena dia udah punya cowok. Wah, gua makin gak mau ngejar dia. Meskipun beberapa kali sebenarnya gua nyari momen buat ML sama dia. Secara gua belum pernah ML sama dia, tapi apa daya gua gak akan pernah ML sama dia. Ya sudahlah, setelah malam itu gua gak pernah lagi keinget sama Rara. Oke guys, masih penasaran lagi kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di part 3 ya. Sebelum kita di part 3, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, thank you.